menyampaikan terkait gambar yang di TV tersebut. Jadi memang yang Bapak Geri sampaikan itu Permenpan RB nomor 70 tahun 2020. Namun sudah diperbarui Pak Geri, izin itu dengan nomor 8 tahun 2024 pasal 60 ya. Minimal 1 tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi atau nggak ada batas maksimalnya gitu. Dalam kata lain, jadi boleh sampai batas usia pensiun. Itulah kenapa Jawa Timur, Makassar, dan beberapa daerah lain SPK-nya sampai batas usia pensiun karena nggak ada batas maksimal. Sebelumnya memang di PP Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 itu maksimal 5 tahun, minimal 1 tahun. Tapi yang baru boleh dicek sama-sama Permenpan RB itu nomor 6 tahun 2024 pasal 60 itu minimal 1 tahun, nggak ada batas maksimal. SPK-nya nggak ada batas maksimal. Iya bisa sampai batas usia pensiun di Permenpan di situ. Dibalik gimana? Itu kan SPK atau SK itu? SPK perjanjian kerjanya itu. Oh berarti SPK harusnya setiap tahun. Enggak, tahun 2021. Enggak Kak Geri. Setiap tahun kumaha? Itu SPK kan? Itu yang di nomor itu yang 6 tahun 2024. Pasal 60. Minimal 1 tahun. Maksimalnya itu nggak ada batas maksimal, alias kan kalau maksimal otomatis batas usia pensiun. Iya, BUP. Jadi kita pengen langsung aja batas usia pensiun dari rekan-rekan seluruh guru P3K, harapannya seperti itu karena Permenpan RB yang terbaru nggak ada batas maksimal gitu. Habis seperti yang ya coba dikaji itunya penafsiran SK itu minimal 1 tahun. Berarti setiap tahun harus diadakan SPK itu. Pak Geri mohon izin sekali lagi, betul saya paham Pak maksud dari ini sebenarnya udah jelas gitu loh, dan tidak usah ada kekhawatiran. Nah, bagaimana caranya nanti kami dari IPN menyampaikan ke seluruh guru-guru P3K bahwa ternyata kekhawatiran itu tidak ada untuk dari SK gitu ya, itu udah otomatis sampai batas usia pensiun. Namun gitu, kenapa ada SPK? SPK itu tadi karena penilaian kinerja kita Pak gitu. Kalau saya paham betul Pak, cuma ini saya bisa nggak Pak Geri membuat kalimat sederhana yang nanti saya akan sampaikan ke teman-teman karena ini se-Kabupaten Karawang. Dan begini juga Pak, mungkin kalau kita tidak ada audiensi begini kita nggak tahu loh Pak penjelasan itu gitu ya. Gitu, terima kasih. Baik, Pak Geri, silahkan bikin redaksi yang sekiranya tidak bertentangan dengan undang-undang ngenahen ka P3K. So, tulis. Jadi redaksi yang kalau kami di BKPSDM berbicara secara regulasi. Betul Pak, kalau yang memang dikatakan ada Permenpan yang baru 6 tahun 2024 pasal 60. Bapak bacanya seluruh pasal atau tidak? Kalau berbicara perjanjian kerja dari Permenpan 6 dengan PP 49 itu sebetulnya sama isinya, sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Ini SPK. Bapak baca lagi di pasal 3, itu ayat 3 huruf E, batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang diisi. Itu sudah jelas bahasa regulasi Pak. Itu Bapak yang perlihatkan di sana Permenpan nomor 6 tahun 2024 pasal 60. Makanya terkait dengan bahasa hukum baca pasal keseluruhan Pak. Jadi bukan hanya ayat 1 saja, huruf A, B, C, D-nya pun itu mohon izin itu coba dipahami kembali. Jadi kalau berbicara ayat pasal 60, memang betul ayat 1-nya, masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3
dengan ketentuan paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja SPK, Pak. Sama dengan PP 49 di pasal 37. Masa hubungan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. Ini pasal 37 dalam PP 49, pasal 60 dalam Permen PAN nomor 6 tahun 2024. Secara hierarki, regulasi Permen tidak mungkin mengalahkan PP. Itu, Pak. Tapi kalau berbicara Permen PAN tadi yang diperbaharui kata Bapak, kalau PP belum diperbarui sebetulnya. Kalau Permen PAN ini turunan dari PP 49. Itu dalam pas ayat 3 huruf E. Perlu digarisbawahi Bu Ketua, huruf E ini pas ayat 3 pasal 60, batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang diisi. Ketika Ibu Bapak guru, jabatannya adalah guru, ya 60. Operator ya 58. Tinggal tadi klausul perjanjian SPK-nya. Sebetulnya mau 1 tahun, mau 2 tahun, memang tadi Pak, secara bahasa maksimal 5 tahun. Kalau kata Pak Ketua Budianto mungkin tadi, yang tadi itu BPKB mah 5 tahunan, STNK-nya setiap tahun. Kalau bagi yang paruh waktu, nah, ya itu. Yang tapi SK-nya 1 Pak. SPK-nya tadi mau tiap tahun, mau 2 tahun, maksimal 5 tahun boleh. Sebetulnya kami ingin P3K itu karena judulnya perjanjian kerja Pak. Waktu awal itu tahun 2021 memang kebetulan saya juga baru masuk di BKPSDM. Sebetulnya kalau perjanjian kerja itu saya ingin sebetulnya per tahun, bukan 5 tahun sebetulnya. SPK Pak. Kalau SK 1. SPK sebetulnya saya memang kebetulan waktu 2021 pimpinan tertinggi pejabat pembina kepegawaian mengambil yang maksimal 5 tahun untuk P3K. Itu Pak. Karena ya mungkin itu kebijakan beliau mengambil maksimal 5 tahun secara 5 tahun diperpanjang. Katanya penuh waktu sampai berapa teh? 2026 itu. 31 Desember. Iya betul Pak, tapi dalam klausul kedua ketika SPK itu diperpanjang itu masih berlaku Pak. Sama dengan SK yang itu yang di atas ya. Iya. Ya. Itu Berarti nanti dikeluarkan ya Pak Geri, diumumkan nanti dikeluarkan lagi berarti dibagikan. Gimana Mas? SPK-nya. Per 5 tahun? Iya. Iya. Oke. Nanti tadi. SPK. Ya syukur-syukur kalau kemarin pembahasan terakhir itu dengan Pak Kaban itu ingin diturunkan ke dinas teknis. Karena yang P3K penuh waktu kan awalnya oleh dengan Kepala BKPSDM. 2 tahun 2023. Pak Geri, tinggal bahasanya kumaha cenah ibu tadi nyampaikan kayak itu kalau saja bahasanya kumaha sih. Sebenarnya sudah jelas Pak Ketua. PP berapa yang menentang Pan RB? Pasal sebenarnya di sini kalau memang tadi kata si Bapak pasal PP 60 berapa? yang Permen Ini kan 40 kuat baru, ini Pak, tapi itu dia pasal bertentangan dengan Pak 60 PP. ayat PP 3, berapa tadi? Saya pengen coba cari. sudah jelas batas usia pensiun adalah jabatan yang Astaga, tadi yang Pak Giri sampein, saya mau Jadi ngecek. intinya kalau memang Bapak Ibu guru mengisi jabatan guru ya 1 tahun. Berarti batas usia maksimum batas usia pensiun itu sesuai dengan jabatan yang diisi. Jabatan guru ya dalam 60 tahun gitu ya. Cuma ada penilaian dari SPK ya. PP-nya segitu, emang nanya chat GPT. Apa di dia ada? Ya boleh lah, kan itu jelas gak ada batas maksimal. Terima kasih Pak, paham saya. Nanti mudah-mudahan saya dapat ilham ya, biar saya bisa menyederhanakan kalimat. Teman-teman paham ya di sini? Paham. Cuma beda ini aja, beda redaksi aja. Beda redaksi tapi tujuannya sama. Pak Budi itu keren banget tadi kita diumpamakan BPKB dan STNK. Maklum lah ya kita rakyat biasa Pak, jadi pahamnya sederhana-sederhana. Bingung mengingat undang-undang karena itunya. Ya, baik terima kasih. Satu lagi untuk relokasi, Pak Geri mohon izin
mungkin dulu itu perlu diketahui yang mengakomodir itu dulu saya Pak ya. Nah ini makanya banyak yang japri ke kita. Nah pertanyaannya, apakah saat ini kami masih dikasih izin Pak? Sampai kami memiliki ide surat lolos butuh, kemudian surat diterima gitu kan, kemudian lolos butuh. Nah itu betul, waktu itu tuh ide kami Pak, kami sampaikan supaya apa? Supaya enak yang ditinggalkan dan yang meninggalkan, sehingga tidak ada lagi penumpukan seperti itu. Jika memang diizinkan, insya Allah kami siap membantu Pemda, khususnya dalam hal ini BKPSDM dan Distikpora. Gitu aja, saya harap teman-teman paham ya, nanti saya keluar. Iya, insya Allah. Saya udah lebih yakin nih Pak Giri sekarang. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih. Ya, itu Bu ya. Jadi sebelum ditutup, nanti Ibu tinggal komunikasi dengan Pak Giri, menyederhanakan, redaksinya gitu. Dari Permen nomor 6 tahun 2024, itu nanti ini kan ngobrol aja gitu, seperti apa, menyampaikan untuk teman-teman gitu. Dan apakah nanti balik lagi ke sini, masalah saya kan ujung-ujungnya itu gitu. Ya, itu mungkin Pak Pimpinan, terima kasih. Sore ya. Cukup ya, saya rasa nanti tinggal Ibu Ketua izin pimpinan. Tadi yang relokasi, izin Bu Ketua ya. Kalau yang relokasi, memang kalau untuk usulan ya sah-sah saja sebetulnya Bu Ketua. Tapi kalau menurut saya, karena dengan Dinas Pendidikan juga kami BKPSDM sedang melakukan pemetaan. Ya nanti kalaupun memang pemetaan hasil Dinas Pendidikannya itu bisa koordinasi langsung aja dengan Dinas Pendidikan. Nanti pemetaannya mau seperti apa, nanti biar kami terima matang dari Dinas Pendidikan. Cuma kalau untuk lebih menginfokan, berarti boleh ya Pak izin ya menginfokan saja bahwa ya silahkan yang relokasi gitu nanti bisa langsung ke Dinas Pendidikan gitu. Ya, silakan kalau karena saat ini kami dengan Disdik itu sedang melakukan pemetaan. Jadi dikhawatirkan ada anjab ABK yang memang ini tidak sesuai, dan khawatir juga nanti terkait dengan dana sertifikasinya tidak 24 jam nggak cair juga, 24 jam per minggu. Jadi itu butuh ya. Cukup ya. Saya rasa mudah-mudahan kita bekerja dengan baik dan sebaik-baiknya di P3K. Kalaupun PNS, kalau kerjanya tersandung korupsi ya tetap nggak sampai ke batas usia pensiun. Mudah-mudahan kita bekerja dengan baik. Enggak, masalah ngebantu sekali. Mendingan jadi P3K. Bapak untuk sekali lagi, ini ada titipan dari teman saya Pak. Kebetulan lolos butuhnya sudah masuk ke Dinas Pendidikan. Beliau itu hari Senin oleh sekolah tujuan sudah diminta untuk mengajar karena kosong, gurunya sudah pensiun gitu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan SP atau sejenisnya ya. Jadi biar tidak ada kekosongan di sekolah tujuan tersebut. Karena lolos butuhnya sudah masuk Pak. Jadi bingung gitu kan, nanti hari Senin terjadi kekosongan, kata kepala sekolahnya, nanti gimana Ibu kapan pindahnya, soalnya ini nggak ada guru kosong gitu di sekolah tujuannya ya Pak ya. Iya Pak, siap, terima kasih Pak. Ya, Bu ya mohon izin ya, ini juga perlu kami jelaskan kembali. Bu Ketua juga mungkin nanti bisa menjelaskan seluruh anggotanya, karena juga keseluruhan ini adalah ASN. Terkait dengan rotasi mutasi, itu bukan hanya P3K ataupun paruh waktu ataupun penuh waktu. Jadi keseluruhan ini ASN ketika PPK memindahkan salah satu pegawai itu harus melalui AIMUT. Jadi mohon izin Bu Ria, kalaupun memang lolos butuhnya A, B, C masih ada, ini khawatir kalau AIMUT-nya tidak di permajaan, tidak diupdate, Ibu akan bermasalah nanti dengan data pangkalnya. Jadi mohon izin, kalaupun memang itu sudah ada lolos butuhnya, sebelum adanya SK dari kami, itu jangan pindah dulu. Karena kalau yang P3K, ini juga kan alurnya juga kan ke Menpan nanti ke BKN. Jadi kalau untuk yang lolos butuh dari sekolah A ke B, sebelum adanya pertek dari BKN, jangan pindah dulu. Khawatir nanti permajaan datanya tidak sesuai, yang bersangkutannya bisa bermasalah. Nanti khawatirnya
nanti ke jenjang karir ataupun ke perpanjangan SPK-nya. Mungkin itu Bu Ketua ya. Cukup jelas ya, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Geri dan seluruh jajaran, Kang Jualan juga Kang Ibu Dijanto dan seluruh IPN yang hadir pada kesempatan ini. Dan kami terima kasih Kang Lili, Kang Jati. Saya tutup